Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pola yang kedua, yaitu pola bilangan ganjil. Nah, sekarang anak-anak silahkan perhatikan gambar rumah pada sebelah utara jalan. Apakah nomor rumah pada sebelah utara jalan mempunyai keteraturan? Lalu berapakah nomor rumah pada urutan rumah ke-60? Nah, selanjutnya kita perhatikan tabel berikut ya. Jadi pada baris yang pertama itu ada pola kita isi dengan indeks 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian pada sebelah utara jalan itu ada nomor rumah yaitu nomor 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara menentukan nomor rumah tersebut? Nah, sekarang kita perhatikan penjabaran dari bagaimana kita bisa mendapatkan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, pada indeks yang pertama itu diperoleh dengan cara 2 dikalikan 1 dikurangi 1. Itu hasilnya adalah 1. Selanjutnya, 2 dikalikan 2 dikurangi 1. Nah, selanjutnya 2 kali 3 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 5. Kemudian 2 dikalikan 4 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 7. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa ternyata pada pembentukan dari nomor rumah itu memiliki pola yang sama, yaitu 2 dikalikan N dikurangi 1. Pada bilangan-bilangan pada baris yang pertama itu merupakan bilangan asli, kemudian bilangan-bilangan yang terletak pada baris yang kedua itu membentuk pola bilangan ganjil. Nah, kalau misalkan anak-anak ditanya, berapakah nomor rumah pada pola urutan rumah ke N, maka kita bisa menentukan nomor rumah pada suku ke N itu dengan cara 2 dikalikan N dikurangi 1. Nah, sekarang ayo kita simpulkan apa sih yang sudah anak-anak dapatkan. Nah, jika UN itu menyatakan pola bilangan ganjil ke N, dengan N itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, maka untuk menentukan suku ke N dengan cara 2 dikalikan N dikurangi 1. Nah, jadi menyambung pertanyaan tadi, berapakah nomor rumah pada urutan rumah ke-60 dari rumah yang terletak di utara jalan? Ayo coba anak-anak tentukan berapakah nilai dari U60. Ya, betul ya. Jadi, untuk menentukan nomor rumah urutan ke-60 pada pada sebelah utara jalan, itu nilainya, itu nomor rumahnya adalah 119. Ya, berasal dari 2 dikalikan 60 dikurangi 1 itu adalah 119. Karena dia merupakan pola bilangan ganjil. Selanjutnya, kita akan menentukan barisan pada pola bilangan Fibonacci. Nah, kita lihat berapakah suku selanjutnya dari barisan berikut. Nah, silakan anak-anak perhatikan kira-kira aturan apa yang digunakan untuk membentuk barisan tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan pada barisan yang pertama. Kita lihat suku keduanya, yaitu bilangan 2, itu misalkan kita coba gunakan aturan penjumlahan. 2 itu berasal dari suku pertama ditambah 1. Kemudian, suku ketiga, yaitu 3, itu berasal dari suku kedua ditambah 1. Selanjutnya, untuk memperoleh suku keempat, yaitu 5, itu berasal dari suku ketiga, yaitu 3, ditambah 2. Nah, sekarang perhatikan ya, ternyata untuk memperoleh suku kedua dan suku ketiga
itu berasal dari suku sebelumnya kita jumlahkan dengan 1. Sedangkan untuk memperoleh suku keempat, itu berasal dari suku ketiga ditambahkan 2. Nah, ternyata aturannya berbeda ya. Tidak sama. Berarti kalau misalkan anak-anak memperoleh aturan pembentukannya yang berbeda, berarti yang anak-anak tetapkan tadi itu berarti itu bukanlah aturan dari barisannya. Silahkan anak-anak menentukan aturan yang baru. Begitu juga pada barisan yang kedua. Nah, pada barisan yang kedua, untuk menentukan suku kedua itu berasal dari suku pertama ditambahkan 0. Untuk menentukan suku ketiga, yaitu 4, berasal dari suku kedua, yaitu 2, ditambahkan 2. Nah, dari sini untuk pembentukan suku kedua dan suku ketiga ternyata memiliki aturan yang berbeda. Berarti, aturan yang anak-anak misalkan itu ternyata tidak atau bukan merupakan aturan untuk menentukan suku selanjutnya. Ya, jadi aturan tersebut salah. Lalu gimana kira-kira untuk menentukan pola selanjutnya dari bilangan Fibonacci? Ada yang ketemu jawabannya? Oke, jadi pada pola bilangan Fibonacci itu sangat bergantung pada dua suku awal, yaitu suku pertama dan suku kedua. Nah, untuk menentukan suku selanjutnya dari barisan Fibonacci pada pola bilangan Fibonacci itu dengan cara menjumlahkan dua suku sebelumnya. Nah, kita perhatikan pada barisan yang pertama. Barisan yang ketiga, suku ketiga yaitu 3, itu berasal dari penjumlahan dua suku sebelumnya, yaitu 1 ditambah 2. Kemudian, untuk memperoleh suku keempat, yaitu 5, itu berasal dari 2 tambah 3. Kemudian, untuk memperoleh suku kelima, yaitu 8, itu berasal dari 3 tambah 5. Sudah jelas? Nah, berarti suku selanjutnya berapa? Iya, 13, kemudian 21, dan yang terakhir 34. 13 itu berasal dari 5 ditambah 8, 21 berasal dari 8 ditambah 13, dan 24. Mohon maaf, 34 itu berasal dari 13 ditambah 21. Nah, begitu juga pada barisan yang kedua. Ayo silahkan tentukan berapakah suku selanjutnya pada barisan yang kedua. Ya, betul. Pada barisan yang kedua, suku selanjutnya yaitu 16, 26, dan 42. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pola bilangan persegi. Nah, ada permasalahan seperti ini ya. Misalkan, di toko coklatku itu menjual berbagai macam jenis coklat dengan berbagai bentuk. Nah, coklat dijual dalam bentuk paketan, itu mulai dari paket kecil sampai paket yang besar. Paket tersebut berisi coklat mulai dari yang banyaknya 1 buah coklat, kemudian ada 4 buah coklat, ada 9 buah coklat, 16 buah coklat, dan seterusnya dengan pola yang teratur. Jadi ini adalah gambar dari paket-paket yang disediakan pada toko coklatku. Lalu berapakah banyaknya coklat pada susunan paket pola ke-10? Nah, kita lihat dengan bantuan tabel sebagai berikut. Nah, pada paket yang pertama, itu banyak coklatnya adalah 1, berasal dari 1 dikalikan 1. Kemudian, pada coklat yang kedua, pada paket yang kedua, itu banyak coklatnya adalah 4, asalnya dari 2 kali 2. Selanjutnya, pada paket yang ketiga, banyak coklatnya adalah 9, berasal dari 3 kali 3, dan pada paket yang keempat, banyak coklatnya adalah 16, itu berasal dari 4 kali 4.
Jadi kalau misalkan anak-anak perhatikan, kalau seandainya menemukan pola bilangan yang terdiri dari barisan 1, 4, 9, 16, 25, berarti anak-anak bisa simpulkan bahwa bilangan-bilangan tersebut membentuk barisan, yaitu barisan persegi. Jadi pada paket ke N itu banyak coklatnya itu berasal dari N kali N atau N kuadrat. Nah, jadi susunan coklat pada masalah ketiga di atas itu membentuk pola N kali N itu sama dengan N kuadrat. Jadi banyaknya coklat pada pola ke-10 itu adalah N kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat atau sama dengan 100. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa jika UN menyatakan pola ke N pada pola bilangan persegi, di mana N itu bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya, maka UN itu sama dengan N kuadrat. Nah, ringkasan, adapun yang sudah kita pelajari dari tadi, kita sudah belajar mengenai pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola bilangan persegi, dan pola bilangan Fibonacci. Jadi pada pola bilangan genap, untuk menentukan nilai dari suku ke N itu dengan menggunakan rumus 2N. Kemudian untuk menentukan suku ke N dari pola bilangan ganjil itu rumusnya adalah 2N dikurangi 1. Lalu untuk menentukan pola bilangan persegi itu rumusnya adalah N kuadrat. Dan yang terakhir, untuk menentukan suku ke N dari pola bilangan Fibonacci itu caranya adalah UN sama dengan penjumlahan dari dua suku sebelumnya, yaitu UN dikurangi 1 ditambah UN dikurangi 2. Nah, kita lanjutkan dengan latihan soal. Nah, latihan soal yang pertama, temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 150. Jadi anak-anak diminta untuk menemukan 3 bilangan genap yang berurutan, di mana kalau ketiganya kita jumlahkan, itu hasilnya sama dengan 150. Nah, misalkan 3 bilangan genap berurutan itu kita misalkan adalah 2N dikurangi 2, 2N, dan yang terakhir itu adalah 2N ditambah 2. Jadi kita pada pola bilangan genap itu kan memiliki suku ke N itu rumusnya adalah 2N, karena dia adalah bilangan genap. Nah, antara bilangan genap misalkan 2, 4, 6, itu mereka sama-sama memiliki selisih 2, ya, memiliki selisih 2. Jadi, 2N, sebelum 2N itu adalah 2N kurang 1, bilangan setelah 2N itu adalah 2N ditambah 2, karena dia adalah bilangan genap. Nah, karena di sini jumlah dari ketiga bilangan tersebut adalah 150, berarti ketiganya kita jumlahkan. 2N dikurangi 2 ditambah 2N ditambah 2N tambah 2 sama dengan 150. Maka hasilnya adalah 6N sama dengan 150. Berarti kedua ruas itu kita bagi dengan 6, maka 6N dibagi 6 itu hasilnya adalah N. Kemudian 150 dibagi 6 itu hasilnya adalah 25. Jadi, ketiga bilangan genap tersebut adalah kita masukkan N-nya ke ketiga bilangan tersebut ya. Berarti kita masukkan, kita ganti N-nya dengan 25. Berarti 2 dikalikan 25 dikurangi 2 itu mendapatkan 48. Kemudian 2N itu sama dengan 2 kali 25 sama dengan 50. Dan selanjutnya 2 dikalikan 25 ditambah 2 itu hasilnya adalah 52. Jadi ketiga bilangan tersebut itu adalah 48, 50, dan 52.